Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilindungi Allah. Dengan pikiran yang jernih, kalian dapat menerima ilmu dari Ibu. Materi kita kali ini adalah jarak. Jadi untuk dimensi 3, materi kita jarak. Tujuan pembelajaran ini adalah menentukan jarak antara unsur-unsur dalam ruang dimensi 3. Materi pada pembahasan jarak antara lain jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Karena ada 6 materi, maka materi pembelajaran daring kali ini adalah membahas jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang pertama adalah jarak titik ke titik. Bagaimana jarak dari A ke B? Jadi dari gambar itu dapat dilihat bahwa jarak A ke B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke B. Contoh, di sini ada gambar kubus ABCD EFGH dengan rusuk A cm. Pertanyaannya adalah tentukan titik A ke C, A ke G, dan A ke tengah-tengah bidang EFGH yang kita sebut titik P. Tengah-tengahnya ini dari A ke P. Pembahasan kita dimulai dari jarak titik A ke C. Perhatikan gambar kubus tersebut bahwa AC jaraknya apa itu? Berupa apa? Jadi kamu lihat segitiga ABC. ABC itu siku-siku di B. Nah, untuk mencari AC sebagai apa? Sisi miring. Sebagai sisi miringnya, maka kita pakai rumus apa? Teorema Pythagoras. Jadi AC adalah akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi akar A kuadrat tambah A kuadrat. Akar 2A kuadrat. A kuadrat di akar menjadi A. A akar 2. Jadi jarak A ke C adalah A akar 2. AC di dalam kubus ini sebagai diagonal sisi. Jadi diagonal sisinya AC. Apalagi diagonal sisi DB. Terus AH. Dan sebagainya. Kemudian untuk mencari jarak A ke G, coba perhatikan segitiga ACG. ACG ini siku-siku di C. Ya, sama seperti tadi, yaitu menggunakan teorema Pythagoras. AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC tadi A akar 2 dikuadratkan ditambah A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan 2. A dikuadratkan A kuadrat. Sehingga 3
A kuadrat. Kalau di akar, A kuadrat menjadi A. Akar 3 tetap akar 3. Maka jarak A ke G adalah A akar 3. AG ini disebut apa? Diagonal ruang. Jadi jarak A ke G itu disebut diagonal ruang. Rumus diagonal ruang A akar 3 ini dihafalkan. Kemudian untuk mencari jarak A ke P, ini A ke P adalah titik tengah EG. EG diagonal sisi. Sehingga EP setengah kali diagonal sisi. Apa tadi diagonal sisi? A akar 2. Sehingga EP adalah setengah A akar 2. Nah, AP, A ke P itu juga kamu tarik. Ternyata E-nya itu siku-siku di E. Jadi AEP siku-siku di E. Maka AP adalah sisi miringnya. AP sisi miringnya. Maka AP sama dengan akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AE, A kuadrat ditambah EP-nya tadi setengah diagonal sisi, setengah A akar 2 kuadrat. Carane nguadratke setengah dikuadratke 1/4. A kuadrat akar 2 jadi 2. Sehingga nih 2/4 jadi setengah A kuadrat. Setengah tambah 1, 2/2. 3/2. 3/2 ini di akar. 3/2 ini juga, maka akar 3 per akar 2 dirasionalkan penyebutnya dikalikan akar 2 per akar 2. Sehingga setengah A akar 6. Jadi jarak A ke P adalah setengah akar 6. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah jarak titik ke garis. Jarak titik A ke garis G, maka jarak A ke garis G adalah panjang ruas dari A ke G yang tegak lurus. Perhatikan, harus tegak lurus. Ya, cari yang tegak lurus. Kita langsung ke contoh soal. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 5 cm. Tentukan jarak A ke HG. A ke HG. Bagaimana A ke HG? A kita cari tegak lurus dengan HG itu di mana? Ternyata tegak lurusnya di AH. Sehingga AH adalah apa? Diagonal sisi. A akar 2. Maka AH 5 akar 2. Jadi dari titik A ke HG itu kamu cari tegak lurusnya nang endi? Nah, ternyata tegak lurusnya AH. Lah AH itu diagonal sisi. Langsung diagonal sisi rumusnya apa? A akar 2. Jadi jawabannya jarak dari A ke HG adalah 5 akar 2. Contoh kedua, kamu lihat kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuknya 6. Pertanyaannya adalah tentukan B ke diagonal AG. Kamu perhatikan gambarnya itu B ke diagonal AG. AB
Jadi kamu cari segitiga ABG. AG adalah diagonal ruang. Jadi 6 akar 2. BG adalah diagonal sisi. Kamu perhatikan segitiganya itu. Ke segitiga ABG itu siku-siku di B. Dapat juga siku-sikunya juga di P. Dapat menggunakan apa? Aturan sin. Jadi sin A itu rumusnya apa ya? Sin A rumusnya apa? Rumus trigonometri sin. Sin itu rumusnya depan dibagi miring. Dolali ki mesti. ABG sin A depannya BG. Miringnya AG. Terus yang ABP depannya PB, miringnya AB. Ya itu. Sin depan miring. Wes kalingan depan miring. Segitiga siku-siku yang di B depannya BG, sampingnya AG. Wes. Terus yang siku-sikunya ABP, siku-sikunya di P, maka sin A depane BP. Miringnya AB, bukan sama ya, miring, depan miring. Ya baleni nih. Sin A rumuse depan miring. Depannya BG, miringnya AG. Terus untuk ABP, depannya BP, miringnya AB. Kamu masukkan angkanya, maka BP ketemunya 2 akar 6. Nah, dilihat di situ. Berikutnya adalah contoh 3. Contoh 3 berupa limas. Ya, tahu ya, limas ABCDT. Diketahui limas TABCDT, limas beraturan dengan panjang rusuk alas ABCD itu alasnya. Sisi tegaknya yang mana? AT, DT, BT, CT itu sisi tegak. Sisi alasnya 12, sisi tegaknya 12 akar 2. Tentukan jarak A ke TC. Ya, ini pembahasannya. Jarak A ke garis TC adalah AP. Jadi A kamu tarik ke garis TC yang tegak lurus, itu kita misalkan titik P. Ya. Lihat segitiga ACT. AC adalah diagonal persegi 12 akar 2. AC juga 12 akar 2. Sehingga AC dan AT itu kan sama. Maka dari A akan membagi garis TC tegak lurus dan sama besar. Jadi kalau ada segitiga yang sama kaki, maka dari puncaknya kamu tarik garis ke dasar, maka akan membagi 2 sama besar. Yaitu TC tadi dibagi oleh P sama besar, sehingga jaraknya TP 6 akar 2. Jaraknya PC juga 6 akar 2. Maka panjang AP itu dapat kamu lihat sebagai segitiga siku-siku APC. APC siku-sikunya di P.
maka AP adalah sisi tegak. Nah, AP rumusnya akar AC kuadrat dikurangi PC kuadrat. AC 12 akar 2 kuadrat kurangi 6 akar 2 kuadrat. Itu hasilnya akar 2 sama akar 2 dikuadratkan, 2-nya dikeluarkan, 12 dikuadratkan 144, 6 dikuadratkan 36, sehingga akar 2 kali 108. Lah 108 dipecah 36 kali 3. Akar 36, 6. 2 kali 3, akar 6. Maka jarak A ke TC adalah 6 akar 6. Selanjutnya contoh 4. Contoh 4 adalah diketahui kubus ABC DEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P adalah pertengahan FG. Tentukan jarak A ke DP. Ya, A ke DP. Nih kamu lihat di gambar. DP, nah di situ berada di P-nya dan tengah-tengah FG. Jadi kamu gambar persegi panjang AFGD. AFGD, P-nya di tengah-tengah GF, maka dapat kamu lihat jaraknya A ke DP. Nih siku-siku kamu tarik A ke garis DP itu kamu tarik siku-siku di titik Q. DP sendiri dicari dari Pythagoras DG dan GP. Jadi DP-nya nilainya 9. Kamu lihat DP dan PA itu apa? Sama kaki. Sehingga dia membagi 2 sama besar. DP 9, PA juga 9. Kamu cari menggunakan rumus luas segitiga ADP. Rumus luas yang penting ada yang saling siku-siku. Jadi rumusnya apa? Rumus luas segitiga setengah DP kali AHI. Ya, siku-sikunya di Hi sama dengan setengah DA kali PR. Ini siku-sikunya di sini. Karena DP dan PA ini sama kaki, maka dia membagi tegak lurus, ya. Maka ini adalah segitiga sama kaki DPA. Siku-sikunya di R. Paham belum itu? Jadi rumusnya setengah, baleni ya, setengah DP kali AHI, kan itu tegak lurus juga, sama dengan setengah DA kali PR. Dimasukkan tinggal angkanya, DP-nya 9, AHI, DA 6, DA 6, DR 6 akar 2. Hingga ketemunya AHI adalah 4 akar 2. Jadi untuk jarak titik ke garis ada rumus-rumus yang harus kamu ketahui trik mengerjakannya. Kalau tidak pakai rumus luas segitiga seperti tadi, pakai rumus sin atau
kos atau tangan, yang sama yang mana? Selanjutnya adalah jarak titik ke bidang. Titik A ke bidang V, maka jarak titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus. Nah ini harus cari yang apa? Tegak lurus dari titik A ke bidang V itu dicari yang tegak lurus. Contoh pertama. Lihat kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik A ke bidang BDHF. Jadi kamu cari A ke bidang BDHF itu siku-sikunya di mana? Tegak lurusnya di mana? Di mana yo? Titik A ke bidang BDHF itu siku-sikunya di titik P. Sehingga jarak A ke bidang BDHF adalah AP. AP apa itu? Setengah AC. Maka setengah panjang diagonal sisi A akar 2. Berarti setengah kali 10 akar 2. 5 akar 2. Contoh 2. Kamu lihat limas ABCDT dengan panjang rusuk bawah, yaitu ABCD itu persegi dengan sisinya 8, dan TA, DT, AT, DT, CT, BT itu adalah rusuk tegak. Rusuk tegaknya 12 cm. Pertanyaannya, tentukan jarak titik A ke bidang ABCD. T kamu tarik lurus ke bidang ABCD dan tegak lurus. Nah, kamu lihat itu tegak lurusnya di mana? Di perpotongan diagonal AC dan BD. Maka jaraknya adalah TP. TP. TP dengan dilihat di situ dia akan tegak lurus di mana ya? A apa tegak lurusnya? Bisa dengan APT, yaitu tegak lurus bisa. Terus BPT bisa. CPT bisa. DPT karena tegak lurusnya di titik P. AC sama diagonal sisi tadi, A akar 2, 8 akar 2. Maka AP setengahnya 4 akar 2. Maka kita untuk mencari TP menggunakan Pythagoras. AT kuadrat dikurangi AT kuadrat dikurangi AP kuadrat. 12 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat. Menghasilkan 112. 112 itu 16 kali 7. Sehingga akar 16, 4.
akar 7. Maka jarak titik T ke bidang A, B, C, D adalah 4 akar 7 cm. Contoh ketiga, lihat kubus lagi A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 9 cm. Pertanyaannya adalah jarak C ke bidang BDG. Bagaimana C ke bidang BDG? C ke bidang BDG. BDG itu apa? Segitiga. Kamu tarik dari G ke bidang A, B, C, D, jadi akhirnya membentuk di tengah-tengahnya diagonal. Jadi kita beri nama T. Maka jarak C ke bidang BDG adalah C tadi menembus garis TG, menembus garis TG. Menembus garis TG dan tegak lurus. Jadi menembus garis TG dan tegak lurus. Maka tegak lurusnya adalah di titik P. Perhatikan gambar kubus lagi bahwa ACGE, kamu lihat ACGE, ya, EC tadi sebagai apa? CE tadi sebagai apa? Diagonal ruang. Kamu lihat CP itu adalah sepertiga dari diagonal ruang CE. Sehingga langsung rumusnya untuk mencari jarak C ke BDG adalah CP yang merupakan sepertiga diagonal ruang. Apa rumus diagonal ruang? A akar 3. Berarti sepertiga kali 9 akar 3. Yaitu 3 akar 3. Maka jarak C ke BDG adalah 3 akar 3 cm. Demikian materi yang kita bahas kali ini, yaitu tadi jarak ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Sumber slide atau PowerPoint yang Ibu buat adalah dari itu https://www.slideshare dari Pak Irwan Sukwanto. Makasih Pak Irwan Sukwanto yang telah menge-share PowerPoint untuk kami bahas di materi pembelajaran kali ini. Selamat belajar anak-anakku semua. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran daring kali ini. Kemudian kalian kerjakan soal di classroom nanti. Ada 10 soal untuk latihan saja. Tapi Bu Guru nilai juga. Jadi untuk pembelajaran ini kamu ngerjakan soal 10 nomor yang ada di Google. Jadi nanti kamu kerjakan dengan pikiran sendiri, dengan pemahaman sendiri, bagaimana bisa mengerjakan tidak. Jadi tidak perlu tanya ke teman soalnya jawabannya apa. Jadi harus dikerjakan dengan pemikirannya, dengan pemahaman anak-anak semua. Selamat belajar.
benar-benar selamat belajar dari rumah. Semoga kalian paham apa yang telah diterangkan Ibu kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.